Halo geng, kembali lagi di channel WND. Di sini saya akan menceritakan alur film zombie yaitu berjudul World War Z, yang dimana film ini dirilis pada tahun 2013. Gak usah berlama-lama dan banyak cincong, mari kita simak. Cekidot. Anjay, lancar juga saya ngomongnya. Diceritakan di mana seorang mantan anggota PBB yang bernama Gary diperankan oleh Brad Pitt yang ganteng dan imut kayak saya. Di pagi hari itu sedang membuat sarapan untuk kedua putrinya, yaitu Rachel dan Connie, serta istrinya Karen, sebelum mereka merencanakan akan berlibur ke sebuah kebun binatang. Namun di perjalanan mereka terjebak kemacetan yang sangat panjang dan membuat Gary sang ayah menjadi penasaran dong. Lalu Gary menyalakan radio untuk mencari informasi apakah yang sedang terjadi di kota itu. Dan sebuah berita mengatakan bahwa organisasi kesehatan WHO mendapati adanya virus ganas yang awalnya di Taiwan, tempatnya para tante-tante TKW, kini sudah menyebar ke 12 negara di dunia. Kemudian seorang polisi menabrak kaca spion mobil Gary, lalu ia mencoba keluar dan secara bersamaan, tiba-tiba ada ledakan yang mengagetkannya. Lalu ia kembali masuk ke dalam mobil dan ada polisi yang memperingati agar Gary tetap di dalam mobil saja. Tiba-tiba, melihat hal itu, sontak Gary tancap gas dan mengikuti truk itu dari belakang, dan naasnya mobil Gary bertabrakan dengan mobil lainnya di sana. Karena suasana sudah panik, mereka pun keluar dan menjauh dari tempat itu. Dikarenakan tempat itu sudah tidak terkendali lagi dan berujung kematian. You okay? It's you hurt? You okay? It's okay. Everybody out of the car. Di mana orang-orang panik bahagia berlarian dan diserang oleh segerombolan zombie, yang dimana jika tergigit oleh zombie itu tidak butuh waktu lama, hanya 12 detik sudah bisa menjadi anggota mereka. Lalu Gary dan keluarga mengambil sebuah mobil RV dan tancap gas dari kota itu. Saat Gary fokus menyetir, tiba-tiba putri sulungnya yang mempunyai penyakit asma pun kambuh, yang membuat Gary panik. Naasnya obat asma putri Gary tertinggal di mobilnya. Be alright. Don't sound it. Look at me. Look at me. Breathe into your nose. We're gonna go to the pharmacy. Secara bersamaan mantan atasan Gary yang bernama Terry menelpon dan menanyakan letak posisi Gary, dan dia berjanji akan menjemput Gary besok pagi jam 5 menggunakan helikopter. Lalu Gary punya ide untuk mencari obat di toko Pak Jono. Where are you? 95, heading north.
contact. We'll try to get a helicopter to you. I'll call you back with an extraction point. I'll need you. I need you back. Medicine? I'll get us something to eat. I'll meet you back here. Stay close. May outgrow the asthma, supposedly. Di saat Gary sibuk mencari obat, tiba-tiba putri Gary diserang oleh dua lelaki pengambil kesempatan dalam kesempitan. Di situ Gary mencoba melawan, namun mereka menembak Gary yang membuat Gary emosi dan menembak orang itu menggunakan AWM plus skop kali 6-nya. Di saat Gary mendapatkan obat dan keluar dari warung Pak Jono, mobil RV Gary taib digondol maling. Lalu Gary dan keluarga terpaksa jalan kaki menuju ke gedung tinggi. Setibanya Gary di dalam gedung, Gary diserang oleh segerombolan zombie. Mereka pun menaiki lantai atas dan bertemu dengan keluarga yang tidak mereka kenal. Singkat cerita, jam 04.30 pun tiba. Lalu Gary meminta agar keluarga itu ikut dengan mereka, tapi keluarga itu menolaknya dan mengatakan bahwa di dalam lebih aman daripada di luar sana. Lalu Gary dan keluarga mulai bergerak menyusuri lorong lantai atas. Di saat mereka membuka pintu, tiba-tiba satu zombie menyerang Gary. Alhasil Gary pun menembaki zombie itu, yang membuat suara gaduh dan memancing para zombie lain mendekati mereka. Di saat Gary panik, saat itu juga Thomas datang menolong Gary. Lalu Gary menyuruh istri dan anak yang berlari terlebih dahulu menuju gedung paling atas, sementara Gary melawan zombie yang tersisa. Di saat Gary sampai di lantai atas, lalu helikopter yang dikirim Terry datang dan membawa Gary keluarga pergi dari tempat itu. Sesampainya Gary di kapal induk yang sedang berlayar di Samudra Pasifik, disinilah tempat teraman dari ancaman zombie. Setelah keluarga Gary diantarkan ke kamarnya, lalu mengajak Gary masuk ke dalam ruangan laboratorium, di mana di sana banyak para ilmuwan sedang meneliti virus zombie yang dipimpin oleh dokter yang bernama Fastbash. Lalu Gary diberikan misi bersama dokter Fastbash untuk menemukan asal virus ini terlebih dahulu agar vaksin bisa dikembangkan. There is no plausible alternative. And like any virus, once we find its origin, we can develop a vaccine. That's Dr. Fussbach as well. He's our best bet at figuring out what. Fastbash juga mengungkapkan bahwa dirinya sebelumnya mendapatkan email dari pangkalan militer Home Press yang terletak di Korea Selatan, di mana email itu tertulis zombie alias mayat hidup. Saat itu juga datanglah Komandan Joko yang menugaskan Gary untuk membantu Fastbash menemukan sumber virus di pangkalan Home Press. Jika Gary menolak, maka keluarga Gary akan diusir dari kapal induk ini. You in? We'll send you in with the team. Help Dr. Fussbach find whatever it is he needs. Can't help you. Can't leave my family. Take a look around here, Mr. Lane. Each and every one of these people are here because they serve a purpose. There's a long line of people waiting for one of those spots. It's your choice, Mr. Lane.
Simple. It's up to you, but I do. So do not ask me to say yes to this. I have to go. They're gonna kick us off the ship. Dengan terpaksa, Gary pun menerima tawaran tersebut. Keesokan harinya, si Gary berpamitan dengan istrinya untuk membantu Dr. Vazquez. Dengan berat hati, sang istri pun mengizinkannya. Gary dan timnya lalu berangkat ke Korea Selatan menggunakan pesawat. Singkat cerita, mereka pun sampai di pangkalan Homepres. Saat mereka keluar dari pesawat, tiba-tiba mereka diserang oleh zombie yang mengharuskan mereka untuk menembaknya, dan suara tembakan itu memancing para zombie lain keluar yang membuat mereka semua panik. Saking paniknya, membuat Dr. Vazquez tersandung dan tidak sengaja mengarahkan pistolnya ke tubuh dirinya sendiri dan meninggal di tempat. Gak lama kemudian datanglah personil dan timnya menjemput Gary masuk ke dalam camp Homepres. Di dalam camp, Gary memberitahu kapten personil bernama Aspect bahwa yang mati tadi terpleset di pesawat adalah ahli virus, dan Gary menjelaskan kedatangannya ke sini untuk meneliti catatan yang bertuliskan zombie. Namun karena si ahli virus sudah mati, maka misi ini diambil alih oleh Gary. Gary lalu dibawa ke sebuah ruangan yang baru saja dibakar, di mana di ruangan itu sebelumnya ada 16 orang yang terjangkit virus zombie. Dan Spek menjelaskan bahwa virus pertama kali datang ke sini dari prajurit Korea ditemukan meninggal dalam mulut penuh cairan hitam. Saat prajurit itu diteliti oleh sang dokter, tiba-tiba prajurit itu bangkit dan menyerang sang dokter. Spek juga menjelaskan bagaimana salah satu anak buahnya bisa berdiri di tengah-tengah para zombie dan tidak diserang sama sekali. Lalu Gary bertemu dengan agen CIA yang bernama Hefner. Di sini Hefner memberitahu Gary tentang pemerintah Korea Utara dengan kejamnya mencabuti satu persatu gigi semua warganya dalam satu hari. Hal ini ternyata mampu menahan penyebaran virus zombie. Lalu Hefner menyuruh Gary untuk pergi ke kota Yerusalem, di mana di sana sudah dibangun tembok mengelilingi kota Yerusalem setinggi 50 kaki. Yang artinya, jauh sebelum virus zombie menyebar, Mossad Israel sudah mengetahui ini terlebih dahulu. Dan di sanalah Gary akan menemukan jawaban yang pasti tentang virus ini. Gary lalu meminta Spek untuk membantunya untuk mengisi bahan bakar pesawat. Lalu Gary pergi ke pesawat menggunakan sepeda ontel. Di saat perjalanan, tiba-tiba ponsel Gary berbunyi telolit, telolit, yang membuat para zombie terpancing keluar dan menyerang mereka. Looks like we just woke the dead. Now respect for others. Please turn off all pages. I'm a clear path through Z! You paddle like hell! Setibanya di pesawat, Spek tak sengaja tergigit oleh zombie. Sadar dirinya akan berubah menjadi zombie, Spek pun memutuskan untuk bundir. Sorry, boys. I got this one. Oh, clear. Okay, keep me on the line. All right, we are all set. Let's get out of here. Jerry, Hi, baby. I tried to call you. No, I was, it's bad timing. I was running around. Are you okay? Jerusalem Tower, reached 394. Pan. West immediately. Contact Mossad, Office of Jurgen Wormbrunn, Special Envoy of the United Nations.
Singkat cerita, pesawat pun tiba di Bandara Yerusalem. Jerry meminta sang pilot agar tetap menunggunya sampai nanti ia kembali. Lalu tanpa berlama-lama ia pun segera turun dan dikawal oleh salah seorang tentara wanita bernama Sagan yang akan mengantarnya menuju ke Mossad untuk menemui kepala dinas intelijen Israel bernama Jurgen. Setelah bertemu Jurgen, saat itulah Jurgen menjelaskan tentang alasannya membangun tembok yang menjulang tinggi tersebut, di mana beberapa bulan yang lalu beliau sempat menyadap komunikasi dari seorang tentara angkatan darat di India yang menyatakan bahwa pasukan India sedang memerangi raksasa, yang artinya adalah memerangi mayat hidup. Dan dari informasi itulah Jurgen dengan segera membangun tembok setinggi 50 kaki, di mana tembok itu mengelilingi kota Yerusalem dan berhasil dibangun hanya dalam waktu 2 minggu. Jurgen lalu memperlihatkan kepada Jerry bagaimana dia membiarkan para pengungsi dari negara lain masuk dengan bebas ke Yerusalem. Salah satunya termasuk Palestina, membiarkan para warga asing itu tinggal dengan bebas tak peduli siapa mereka. Bahkan kaum non-Yahudi maupun Muslim saling bekerja sama, saling membantu satu sama lain di tengah wabah yang tengah melanda dunia. Di tengah perbincangan antara Jerry dan Jurgen, tiba-tiba di bawah sana, terlihat seorang wanita mengambil sebuah mikrofon. Lalu ia mulai bernyanyi hingga memacu semangat semua orang yang juga ikut bernyanyi. Namun di tengah suasana sukacita itu, awalnya tak ada satu orang pun yang menyadari bahwa suara berisik dari nyanyian mereka benar-benar menarik perhatian ratusan atau mungkin ribuan kawanan zombie yang berada di luar tembok. Mereka pun mulai berlari dan berlari menghampiri asal suara. Bak makhluk lapar yang haus akan daging dan darah, mereka dengan membabi buta bahkan tak terkendali beramai-ramai saling menginjak satu sama lain, saling tindih-menindih hingga berhasil mencapai ujung tembok. Dan saat itulah malapetaka pun Di tengah hiruk pikuk semua orang yang berlari ketakutan tak tentu arah, Jerry melihat seorang pria tua berdiri di tengah kerumunan para zombie. Yang anehnya pria tua itu tidak diserang, bahkan seperti tak terlihat oleh mereka. Listen carefully. The city is breached and they're heading towards the airport. Di saat Jerry dan Sagan hendak masuk ke dalam sebuah bangunan, lagi-lagi Jerry melihat sebuah keanehan, di mana dari kejauhan ia melihat seorang bocah berkepala botak dengan tubuh kurus krempeng dibiarkan begitu saja oleh kawanan zombie seperti tak menyadari keberadaannya. Melihat Sagan tak berubah setelah melewati 12 detik, Jerry lalu menopang tubuh Sagan membawanya menuju landasan pacu untuk segera menaiki pesawat yang sempat ia tumpangi sebelumnya. Namun sial pesawat tersebut baru saja lepas landas setelah mendapatkan perintah untuk meninggalkan Yerusalem. Yang secara bersamaan Jerry melihat pesawat penumpang Belarus Airways yang bergerak akan segera lepas landas, dan saat itu juga tanpa berlama-lama Jerry dan Sagan menghadang pesawat tersebut dan menaikinya.
Jerry dan Segan pun berhasil masuk bersama dengan penumpang lain. Dan saat itu juga pesawat pun lepas landas, meninggalkan orang-orang di bawah sana yang masih berjuang menyelamatkan diri. I don't know. We were headed there, but I don't know. So what we doing? We gotta change this bandage when we clean it. Okay? Di tengah penerbangan, Jerry dengan baik hati membersihkan dan membalut luka Segan. Dan di momen itulah Jerry tiba-tiba teringat perkataan Dr. Fazbag yang saat itu sempat mengatakan bahwa cara melemahkan virus itu harus menggunakan virus itu sendiri. Yang artinya jika seseorang mengidap penyakit mematikan yang penyebabnya karena virus, maka dipastikan para zombie tidak akan menggigit ataupun menyentuh mereka seperti orang-orang yang sempat dilihat oleh Jerry sebelumnya. Menyadari hal itu, Jerry pun menyempatkan diri menghubungi Karen, istrinya, untuk memberikan kabar. Dan kemudian ia meminta sang istri agar memberikan telepon itu pada Thierry, di mana ia memberitahu bahwa dia telah menemukan solusi untuk menghentikan wabah zombie tersebut. Namun sebelum menjelaskan solusinya, Jerry meminta Thierry agar membantunya mencari fasilitas riset medis terdekat untuk membuat vaksin. You gotta locate the closest medical research facility, a CDC, a WHO, something that makes vaccine. Any close airport to it? I don't understand. No time to explain, just Make it happen, man. Okay. Ну, сходи, посмотри, что ему надо. You don't want to take this. Setelah pilot berkoordinasi dengan Thierry melalui telepon, saat itu juga tanpa penolakan, ia setuju mengantarkan Jerry ke fasilitas riset WHO yang berada di Wales. We made contact with Cardiff Airport, Wales. The people directed us. There is WHO research facility nearby, but they are not sure it's still operational. This is location. Make it. Ladies and gentlemen, this is your captain. I'm glad to report that we are close to Cardiff Airport in Wales. Di tengah perjalanan menuju ke Wales, suasana di kabin terlihat begitu hening, di mana hampir semua penumpang di dalam sana tertidur dengan pulas. Namun tidak dengan seekor dogi kecil yang imut dan lucu. Ia sepertinya mengendus sesuatu yang aneh di belakang pesawat, hingga ia pun turun dari pangkuan majikannya dan berlari perlahan sembari mulai menggonggong. Gonggongan itu pun semakin membuat kegaduhan ketika ia berhenti tepat di depan pintu toilet penumpang, hingga menarik perhatian seorang pramugari yang saat itu juga membuka pintu toilet dan... Hey, how do you know? Jerry dan penumpang lain yang berada di kabin depan pun mulai merasakan adanya sesuatu yang aneh. Satu persatu dari mereka mulai terbangun, di mana hal itu semakin membuat Jerry penasaran, hingga ia pun berdiri dan mengecek kabin belakang, dan saat itu juga kengerian pun kembali terjadi. Suasana mencekam dan hening seketika. Pesawat jatuh tepat di hutan Cardiff. Beruntung secara ajaib Jerry dan Segan selamat dari kecelakaan tersebut. Namun Jerry mengalami luka yang cukup serius pada perutnya,
yang membuatnya harus dipapa oleh Sagan menuju ke kota terdekat. Setelah beberapa jam menyusuri kota Wales yang tampak sepi, pada akhirnya tibalah mereka di fasilitas riset WHO, di mana Sagan segera berlari ke arah pintu gerbang dan menekan-nekan tombol bel, berharap seseorang di dalam sana segera menolong mereka. Sementara itu di kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat, Thierry mendapatkan kabar bahwa pesawat yang membawa Jerry ke Wales baru saja jatuh di lokasi hutan Cardiff, sehingga kecelakaan itu pun membuat Jerry dianggap telah mati bersama penumpang lainnya. Namun sialnya dengan sudah tidak adanya Jerry, Kieran dan kedua putrinya dengan terpaksa harus deportasi dari kapal untuk kemudian dikirim ke sebuah pulau terpencil yang belum terinfeksi oleh virus zombie. Beberapa hari kemudian Jerry pun akhirnya tersadar di dalam gedung fasilitas riset WHO. Ia menemukan lukanya telah diobati dan melihat dua pria di luar ruangan yang menatapnya dengan tatapan waspada. Diketahui bahwa mereka adalah dokter yang bekerja di fasilitas WHO, yang mana salah seorang dokter memberitahu Jerry bahwa Jerry mengalami koma selama 3 hari. Merasa dicurigai, Jerry pun meminta seorang dokter bernama Matteo untuk berbicara dengan Kieran istrinya. Namun saat ditelepon, yang menjawab bukanlah Kieran melainkan Thierry. Thierry dengan sangat bersalah memberitahu Jerry kalau keluarganya telah dipindahkan di sebuah pulau terpencil yang aman dari wabah, dan kemudian meyakinkan kedua dokter tersebut bahwa Jerry adalah utusan dari PBB yang sedang melakukan misi untuk menemukan vaksin virus zombie. Setelah kedua dokter mengetahui siapa dan apa tujuan Jerry datang ke sana, mereka pun membawa Jerry masuk ke dalam sebuah ruangan untuk kemudian diperkenalkan dengan beberapa staf yang bekerja di sana. Tanpa berlama-lama, Jerry pun menjelaskan sebuah teori di mana sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus mampu menyamarkan penciuman dan penglihatan para zombie. Berdasarkan teorinya tersebut, Jerry pun menceritakan pengalamannya yang sempat melihat beberapa kejadian aneh, di mana seorang pria tua, bocah kurus, dan seorang tentara di Humphreys yang diduga menderita sebuah penyakit tidak diserang bahkan tak tersentuh sedikit pun oleh kawanan para zombie. He wants a what? Deadly pathogen with a high mortality rate. Anyway, excuse me. What's this for? Mr. Lane believes we can use such a disease against the undead. I believe these things have a weakness, and that weakness is weakness. Our weakness. I have witnessed him literally bypass people, walk right around him like a river around a rock. Why? I think because those people were sick. I think they were terminal, and these things could sense it. Setelah menjelaskan secara detail, Jerry kemudian meminta kerjasama mereka agar membantunya, yaitu mencarikan beberapa virus atau bakteri yang paling mematikan beserta vaksinnya, dengan alasan bahwa ia akan menggunakan virus itu untuk menangkal serangan para zombie. Namun sayangnya sampel virus itu berada di dalam laboratorium gedung B yang di dalamnya terdapat puluhan zombie, di mana seorang staf menjelaskan bahwa 2 jam setelah wabah menyebar, salah satu dokter mencoba meneliti sampel darah yang dikirim secara misterius. Ia dengan sengaja menyuntikkan sampel darah tersebut ke jarinya sendiri, hingga tak berapa lama sang dokter pun berubah menjadi zombie dan menyerang seluruh staf yang bekerja di gedung itu. Pada akhirnya tak ada yang dapat dilakukan selain mengambil tindakan nekat. Jerry mengusulkan untuk masuk ke gedung B bersama dengan Sagan dan Dr. Matteo. Sure you want to do this? Of course I'm not. Let's go. Good luck. See y'all shortly. If anything comes down this hole before we do, you seal these doors for good. Understood? Okay.
Awalnya langkah mereka menyusuri koridor berjalan tanpa kendala. Namun tiba-tiba Dr. Matteo tanpa sengaja menyenggolkan linggisnya ke sebuah rak berbahan besi, hingga itu menimbulkan suara keras dan... We can't leave them there. Come on! Setelah berhasil lolos dari serangan makhluk-makhluk mengerikan itu, pada akhirnya Jerry pun menemukan laboratorium dan masuk ke dalam, di mana dalam sana ia menemukan ada banyak sampel virus yang membuatnya bingung. Bahkan tak ada alat komunikasi untuk bertanya kepada para staf, sehingga Jerry pun memutuskan untuk mengambil beberapa sampel untuk keluar dari sana. Namun saat berbalik badan, Jesus. He's gonna inject himself. Right past them. He walked right past them. There's nobody. setelah meninggalkan fasilitas riset WHO dan berpisah dengan Sagan dengan tas besar berisikan ratusan bibit virus flu burung dan vaksinnya, Jerry pada akhirnya tiba di Nova Scotia dan bertemu kembali dengan keluarga kecilnya.